saatnya kita obrolin perencanaan daerah di sektor energi. Bersama saya udah ada Pak Taufiq Rubianto selaku Koordinator Substansi SDM, Direktorat SUPD 1 Ditjen Pembangunan Ditjen Bina Pembangunan Daerah atau Bangda. Nah, Pak, ngobrolin perencanaan daerah di sektor energi, tentunya kita berbicara tentang rencana umum energi daerah nih, Pak. Tapi masih banyak sih mungkin teman-teman di daerah, baik CSO maupun pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait tuh masih belum tahu apa itu rencana umum daerah nih, Pak. Nah, apa sih rencana umum daerah dan tujuannya, Pak? Ya, rencana umum energi daerah atau biasa disingkat RUED itu ya. Ini adalah satu dokumen rencana pembangunan daerah di sektor energi gitu ya. Jadi ini disusun sebagai penjabaran dari rencana umum energi nasional. Jadi kalau kita melihat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu pembangunan daerah adalah bagian integral ya dari pembangunan nasional gitu ya. Jadi kalau ada kebijakan nasional itu mesti kebijakannya harus terintegrasi sampai ke daerah, dijabarkan sampai ke daerah, termasuk juga di sektor energi gitu ya. Jadi rencana umum energi daerah ini adalah merupakan penjabaran dari rencana umum energi nasional gitu, di mana di dalamnya mengatur hal-hal terkait dengan target-target di sektor energi gitu ya, sasaran-sasaran di sektor energi, termasuk misalnya sejauh mana kita ingin mengembangkan energi baru terbarukan. Di situ ada indikator misalnya terkait dengan porsi energi baru terbarukan atau EBT dalam baru energi gitu ya, itu diatur di dalam RUED itu. Termasuk juga misalnya ini akan terkait dengan konteks pelayanan terhadap masyarakat. Jadi bagaimana pemerintah bisa melayani masyarakat terkait dengan ketersediaan energi gitu ya. Karena ini kan RUED ini kan termasuk perencanaan jangka panjang. Jadi kira-kira dalam jangka waktu 20-30 tahun ke depan kebutuhan energinya berapa sih gitu. Bagaimana cara menyediakan energi itu? Ya, itu semua diatur di dalam rencana umum energi daerah gitu. Energi daerah. Targetnya itu tahun 2025 bauran energinya berapa? 23%. 23%. Ya. Sekarang yang sudah tercapai 12,3%. 12,3% ya. Oke. Nah, untuk perwujudannya itu, Pak, tentunya perlu pengintegrasian dengan RPJMD ya, Pak. Bagaimana sih perkembangan di daerah untuk pengintegrasian RUED ke RPJMD? Ya, jadi memang pengintegrasian RUED ke dalam RPJMD ini sangat penting karena tadi RUED ini kan termasuk dokumen perencanaan jangka panjang. Untuk bisa mengoperasionalkannya itu mesti harus sesuai dengan mekanisme perencanaan di Indonesia ya, itu ada jangka panjang, ada jangka panjang, ada jangka tahunan gitu. Nah ini RUED ini perlu dijabarkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah gitu. Nah slotnya itu ada di dalam mekanisme perencanaan di daerah, ada di rencana pembangunan jangka menengah daerah gitu ya. Jadi RUED itu harus diterjemahkan atau diinternalisasikan atau diintegrasikan ke dalam RPJMD terlebih dahulu untuk bisa dijabarkan lebih lanjut. Karena seperti kita ketahui bersama, di RPJMD itu kan dia adalah dokumen perencanaan yang di situ diatur seberapa besar penganggaran untuk pembiayaan untuk program kegiatan gitu, meskipun masih bersifat indikatif gitu ya. Jadi program-program yang tertuang di dalam RUED itu harus diintegrasikan ke dalam RPJMD agar bisa mendapatkan kepastian penganggarannya meskipun masih indikatif. Itu artinya itu di situ biar nanti pelaksanaannya dalam kerangka tahunannya bisa dijabarkan lebih lanjut di dalam rencana pembangunan tahunan daerah gitu. Oh, berarti still on progress ya Pak, untuk masih berupa indikatif ya Pak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Perpres yang baru, Perpres nomor 11 tahun 2023 itu memberikan kewenangan yang lebih bagi daerah ya Pak. Nah, bagaimana itu Pak harapannya dengan Perpres yang baru?
Ya, Perpres yang baru ini kan nomor 11 tahun 2023 ini kan tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral di subbidang energi baru terbarukan ya. Jadi ini konteksnya adalah pemerintah pusat membuat ini tujuannya adalah ingin memperkuat kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral khususnya di subbidang EBT gitu. Nah, dengan pemberian kewenangan itu daerah bisa lebih optimal dalam mendukung pencapaian target di pembangunan nasional di sektor energi gitu ya. Selama ini ditengarai atau memang pada prakteknya gitu, itu daerah masih kecil kewenangannya sehingga tidak bisa terlalu optimal dalam mendukung pencapaian target-target nasional di sektor energi khususnya indikator porsi EBD dalam pembaruan energi. Nah, dengan keluarnya Perpres 11 inilah kita harapkan daerah bisa memberikan kontribusi secara optimal sehingga bisa mempercepat ketercapaian target indikator tadi porsi EBD dalam pembaruan energi. Kan masih ada gap 10,7% ya. 10,7%. Nah, itu harus dikejar itu makanya kita mengharapkan daerah bisa memberikan kontribusi yang lebih optimal. Iya, jadi Perpres yang baru itu khusus untuk energi baru terbarukan ya, renewable energy. Jadi untuk mensupport ke target yang 23% itu, Pak. Nah, dokumen RUET ini kan jangka panjang, Pak. Jadi kemungkinan adanya revisi juga ya. Dengar-dengar udah ada yang mau revisi juga itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Iya, dengan keluarnya Perpres 11 tahun 2023 ini kan ada amanat di dalam pasalnya bahwa pengaturan terkait dan kewenangan penambahan kewenangan kepada daerah itu harus diinternalisasikan atau diintegrasikan ke dalam RUET gitu ya. Karena selama ini kan yang diatur dalam RUET itu adalah daerah kewenangannya masih belum terlalu besar, masih relatif kecil. Nah, ini diharapkan bisa segera merevisi RUET daerahnya gitu ya. Hanya saja kan kemarin pertimbangannya ternyata ada informasi bahwa teman-teman pusat juga akan merevisi kebijakan energi nasional gitu ya. Nah, namun dapat informasi kan kemarin di forum kita, di forum rapat koordinasi pusat dan daerah itu dinyatakan teman-teman dan bahwa silakan daerah jalan dulu gitu ya, tanpa harus menunggu revisi kebijakan energi nasional itu. Artinya revisi itu dengan memperhatikan Perpres 11 tahun 2023 itu. Artinya agar lebih jelas itu target-target yang ada di RUET itu bisa lebih jelas strategi pencapaiannya dengan kewenangan baru yang dimiliki oleh daerah gitu. Iya. Tapi dengan RUET yang ada pun mungkin beberapa daerah juga belum maksimal gitu ya. Jadi belum bisa, jadi nggak direvisi juga. Itu memungkinkan apa? Kalau ada kebijakan KEN yang baru masih bisa pakai RUET yang lama juga ya? Iya, informasinya kemarin sebenarnya kan itu tidak terlalu banyak merubah kebijakan secara frontal gitu ya. Masih relatif inline dengan yang lama, hanya mungkin akan penyesuaian terkait dengan target-target saja gitu. Jadi silakan aja teman-teman daerah yang mau merevisi RUET-nya silakan aja. Yang penting fokus ke targetnya, bagaimana dengan adanya Perpres yang baru itu kemudian kewenangan daerah bertambah sehingga bisa memaksimalkan untuk pencapaian target tersebut ya, Pak. Oke, baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Sekian bincang-bincang kita dengan Pak Taufiq. Ketemu lagi di Bincang Perencanaan Daerah di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.